Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya adalah guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti Duta Guru CBP Rupiah Championship 2026. Cinta, bangga, paham rupiah. Saya yakin kita semua cinta rupiah dengan cara mengenali, merawat, dan menjaganya sepenuh hati. 3 bentuk cinta: mengenali, merawat, dan menjaga sepenuh hati. Mengenali rupiah. Mengenali rupiah bisa menggunakan simbol 3D dari setiap rupiah yang kita terima, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang pada setiap rupiah yang kita terima dan kita temui. Mengenali rupiah adalah suatu hal keharusan. Hal ini bisa membuat kita terhindar dari kejahatan uang palsu. Berikutnya, merawat dan menjaga rupiah. Kita bisa merawat dan menjaga rupiah dengan tidak melakukan hal-hal yang disebut dengan 5J terhadap setiap rupiah yang kita terima. 5J tersebut yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan di-strapless, dan jangan dibasahi pada setiap rupiah yang kita terima. Bangga terhadap rupiah. Kita semua juga harus bangga terhadap rupiah. 3 bentuk kebanggaan terhadap rupiah, yaitu dengan menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai simbol kedaulatan NKRI, dan alat pemersatu bangsa. Paham rupiah. Bentuk paham terhadap rupiah, yaitu baik dalam bertransaksi, berhemat, maupun berbelanja. Cinta rupiah merupakan perwujudan dari kemampuan masyarakat untuk menyayangi rupiah dengan mengenali rupiah dan merawat rupiah dengan baik. Nah, berikutnya paparan bangga terhadap rupiah, yaitu perwujudan dari simbol kedaulatan bangsa dengan memahami rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan alat pemersatu bangsa. Paham rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat untuk menggunakan rupiah secara bijak dalam berbelanja guna mengoptimalkan peran rupiah dalam perekonomian Indonesia. Cinta rupiah, sayangi rupiahmu. Story of Money, proses pembuatan rupiah. Proses pembuatan rupiah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan rupiah. Bank Indonesia terhadap tugasnya ini atau kewenangan ini disebut juga sebagai otoritas moneter. Ingat, Bank Indonesia juga otoritas moneter yang berhak melakukan kebijakan moneter di Indonesia. Oke, kembali lagi ke proses pembuatan rupiah. Rupiah dilakukan dengan pertama melakukan perencanaan uang. Direncanakan baik dalam bentuk jumlahnya, pecahannya, desain, dan unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman rupiah ini digunakan untuk membuat rupiah agar tidak dapat atau tidak mudah dipalsukan. Karena rupiah juga sebagai simbol kedaulatan bangsa, maka harus dijaga bentuk keorisinalitasannya. Nah, unsur pengaman rupiah terdiri dari 3 level, yaitu terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Apa itu? Nah, unsur pengaman rupiah terbuka artinya uang rupiah ini mudah dikenali dengan menggunakan tadi tuh, dilihat, diraba, dan diterawang pada setiap rupiah yang kita terima. Untuk semi tertutup,
Nah, di sini unsur pengaman rupiahnya hanya akan bisa kita lihat jika menggunakan bantuan sinar ultraviolet. Yang ketiga, unsur pengaman rupiah tertutup ini hanya bisa dicek oleh Bank Indonesia sendiri. Nah, berikutnya bahan uang. Bahan uang di sini ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas terbuat dari serat kapas dan uang logam terdiri dari nikel dan aluminium. Nah, ini kalau di mata pelajaran ekonomi kelas 10 ya, masuk ke dalam jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Ada uang kertas dan uang logam ya. Nah, ini biasanya kita pelajari di kelas bukan? Berikutnya, pencetakan. Pencetakan rupiah ini diambil alih oleh Peruri. Nah, Peruri ini yaitu perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia hanya akan melakukan pencetakan uang berdasarkan perintah dari Bank Indonesia. Berikutnya, uang dikeluarkan. Nah, ini contoh bentuk yang ada di slide itu adalah pengeluaran uang rupiah pertama di Indonesia. Berikutnya, setelah dikeluarkan, uang akan didistribusikan ke seluruh pelosok negeri. Dalam proses peredarannya, uang juga bisa loh dicabut dan ditarik. Kenapa uang bisa dicabut dan ditarik? Bisa jadi karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Misal, kita pernah ingat ada uang pecahan 100 rupiah yang per lembar. Kita juga ingat pernah ada juga uang pecahan 500 rupiah per lembar. Sekarang, uang-uang tersebut tidak lagi ada dalam peredaran karena sudah dicabut dan ditarik salah satunya tadi. Nilainya sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Bayangkan, kamu mau beli bakso harganya 10.000 rupiah per mangkok. Nah, kamu menggunakan uang pecahan misalnya 500 rupiah. Sehingga, atau 100 rupiah. Misal ya, ibu tadi bilang, kamu punya uang, kamu ingin membeli sebuah bakso, kamu ingin membeli semangkok bakso harganya 10.000. Nah, kamu menggunakan uang pecahan 100 rupiah per lembar, 100 rupiah lembaran ya. Sehingga dibutuhkan berapa tuh? Sekitar 100 lembar uang pecahan 100 rupiah untuk hanya mendapatkan semangkok bakso. Nah, 100 lembar uang rupiah itu banyak banget ya. Nah, karena harga-harga juga mengalami perkembangan zaman, harga-harga juga mengalami kenaikan, sehingga uang rupiah yang beredar juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Berikutnya, bisa jadi juga nanti misalnya ada muncul, ingat kita pernah menemukan ya, uang pecahan 75.000 rupiah itu juga sebagai bentuk tadi tuh, apa namanya, pencetakan uang baru oleh Peruri. Ingat, Peruri hanya mencetak uang berdasarkan pesanan atau perintah dari Bank Indonesia. Nah, nanti yang mengedarkannya tetap adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral di negara kita. Nah, uang-uang tadi yang kembali lagi ke pencabutan dan penarikan itu bisa dimusnahkan. Dimusnahkannya bisa penyebabnya karena uangnya rusak, atau uangnya ditarik dari peredaran, atau uangnya sudah tidak lagi layak edar. Tak kenal maka tak sayang. Kenali rupanya, kenali isinya. Berikutnya, kenali karakteristik rupiah. Di sini ada pecahan 100.000 rupiah. Nah, kenapa pecahan ini, biasanya pecahan 100.000 rupiah ini adalah uang kertas rupiah yang paling rawan dipalsukan karena ini merupakan pecahan tertinggi atau nominal tertinggi dalam uang rupiah kita. Sehingga rawan banget nih dipalsukan ya gitu. Nah, dari tadi Ibu ngomongin soal pemalsuan uang, Bu. Misalnya ada pertanyaan nih, kenapa sih kalau uang rupiah itu dipalsukan, emang sebahaya apa gitu ya? Anak-anak atau siapapun misalnya yang melihat tayangan video ini, ketika uang rupiah mudah dipalsukan, itu akan menyebabkan peredaran uang rupiah semakin bertambah banyak di masyarakat. Peredaran uang rupiah yang bertambah banyak di masyarakat
Melebihi dari permintaan masyarakat terhadap uang bisa menyebabkan inflasi. Inflasi itu adalah satu keadaan perekonomian di mana terjadi kenaikan harga barang secara terus-menerus akibat jumlah uang beredar yang sangat banyak sehingga menyebabkan nilai uang turun. Misalnya, kita bisa flashback nih. Kita ingat sejarah bagaimana dulu Jerman pas di Perang Dunia Satu. Ingat, Jerman di Perang Dunia Satu termasuk negara yang kalah perang. Saat itu, Jerman memutuskan untuk mencetak mata uangnya sebanyak mungkin waktu itu. Mungkin saat itu berpikir, jika dicetak uang sebanyak-banyaknya, bisa menyelesaikan seluruh permasalahan ekonomi negaranya, bisa membiayai kekalahan perangnya, infrastruktur negaranya yang rusak akibat kekalahan perang, bisa membayar hutang luar negeri. Justru sebaliknya, ketika uang dicetak sebanyak-banyaknya, nah, harga barang dan jasa akan meningkat. Ketika terjadi peningkatan harga barang dan jasa, ditambah lagi uang terus beredar di masyarakat, sehingga harga barang dan jasa semakin tidak terkendali. Itu adalah akibat dari peredaran yang cukup banyak di masyarakat. Loh, kok bisa, Bu? Misalnya gini, anggaplah tadi ya, di Jerman tadi ketika terjadi banyak peredaran uang, masyarakatnya membelanjakan uang-uang mereka misalnya ke pasaran. Nah, ketika semua masyarakat melakukan hal yang sama di waktu yang bersamaan, otomatis nanti permintaan terhadap barang dan jasa akan meningkat. Permintaan barang dan jasa meningkat, sedangkan suplai atau penawarannya terbatas, menyebabkan harga akan semakin tinggi. Ditambah lagi jumlah peredaran uangnya semakin banyak lagi tarikan permintaan terhadap masyarakat, sehingga akhirnya harga akan terus meningkat. Harga yang terus meningkat menyebabkan daya beli atau nilai uang semakin turun. Serem banget ya. Oke, kembali lagi ke uang kertas rupiah yang tadi Ibu sebutkan, di pecahan 100.000 rupiah di sini. Nah, oke. Ciri-cirinya ada tanda tangan Bank Indonesia, ada gambar utama itu pahlawan nasional, perasa NKRI, angka nominal, dan seterusnya. Ini sudah tertera di layar. Berikutnya, kenali isinya. Pemilihan desain rupiah. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan Indonesia, keindahan dan keragaman budaya Nusantara guna memperkuat kebinekaan negara Indonesia. Nah, untuk di pecahan tertinggi di sini ada gambar pahlawan Pak Soekarno-Hatta ya. Berikutnya juga ada di uang pecahan lainnya nih, di pecahan uang 10.000 ada flora dan fauna. Berikutnya di uang pecahan 50.000 juga menampilkan pemandangan alam. Oke. Berikutnya, ini ada pencapaian uang rupiah. Kita pelajari dulu untuk pencapaian uang rupiah. Di sini ada inovasi uang kertas rupiah tahun edar 2022. Mengimplementasikan tiga aspek yaitu desain unsur pengaman dan bahan uang agar rupiah kita semakin intan. Intan tuh kepanjangan dari indah, lebih aman, dan lebih tahan lama ya. Perilaku merawat rupiah. Dua negara dengan pendekatan desain uang kertas serupa namun diperlakukan masyarakat di negaranya dengan cara yang berbeda. Masyarakat Jepang memiliki budaya merawat uang yen dengan sebaik mungkin sebagai bentuk konsistensi budaya penghormatan kepada kaisar yang termuat dalam uang kertas. Sedangkan Indonesia, duh miris banget ya, ini masih ada yang eh, melipat rupiah di sini ya. Ingat loh, setiap uang rupiah yang rusak sebenarnya kita sendiri loh yang menggantikan
biaya pemeliharaannya yaitu lewat pajak yang kita bayarkan. Jadi kalau kamu merusak uang rupiahmu, sebenarnya kita juga ikut berkontribusi nanti apa namanya untuk uang pajak yang kita bayarkan juga nanti akan ada biaya pencetakan terhadap uang rupiah ini. Jadi ingat setiap uang rupiah yang rusak kita juga sebagai warga negaranya nanti ikut menanggung bentuk apa namanya pembuatan uang barunya gitu. Nah, jadi alangkah bijaksananya ketika kita melakukan atau merawat rupiah sebaik mungkin agar rupiah kita bisa termasuk kategori uang yang layak edar tadi ya. Ingat jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distreples, dan jangan dibasahi terhadap setiap uang rupiah yang kita terima. Yuk rawat rupiah, rupiah rapi, rupiah bersih, rupiah utuh, cerminan Indonesia. Ini tadi ya yang Ibu bilang nih, 5J, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distreples, jangan dibasahi terhadap setiap rupiah yang kita terima. Kalau kamu pernah melakukannya, semoga tidak terulang lagi. Tapi kalau kamu sudah, hmm, kalau kamu melakukannya, semoga tidak terulang lagi. Tapi kalau kamu tidak pernah melakukannya, good job, keren ya. Strategi meningkatkan kualitas rupiah di sini nih. Sayangi rupiahmu nih. Tidak melipat, tidak meremas, tidak mencoret, tidak menstreples, tidak membasahi. Lagi-lagi ya. Hmm. Stop peredaran uang palsu. Nah, dibutuhkan kepercayaan publik untuk memastikan kedaulatan rupiah dengan salah satunya menjaga rupiah dan menghentikan pengedaran uang rupiah palsu tadi. Karena yang Ibu sebutkan tadi, kalau rupiah mudah dipalsukan, nah atau temuan uang palsu semakin banyak di masyarakat, ini dikhawatirkan akan menimbulkan inflasi. Inflasi yang terlalu tinggi itu bisa mengganggu ketidakstabilan ekonomi, bisa membuat ketidakstabilan ekonomi. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, Ibu lihat ya, di sini tahun 2019, 2020, tahun 2021 trennya meningkat, 2022 juga meningkat. Ini uang palsunya, wow, ada di kisaran 600 ribu lembar. Di tahun 2023 ini sudah mengalami penurunan. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga pertama wajib mengenali rupiah karena rupiah juga ada sebagai simbol kedaulatan bangsa gitu. Jadi menjaga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa. Bangga rupiah, simbol kedaulatan bangsa. Rupiah lahir seiring dengan berdirinya Indonesia dan menjadi bukti perjuangan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat seutuhnya. Mengenal rupiah, alat pembayaran yang sah di NKRI. Nah, jadi kalau dalam transaksi ekonomi sehari-hari, kamu menggunakan rupiah, itu nggak boleh ya, misalnya ada yang menolaknya. Tapi misalnya saat kamu transaksi, ada misalnya yang menawarkan, saya bayarnya misalnya pakai mata uang negara lain ya, kamu boleh menolaknya. Tapi kalau ada transaksi rupiah, kamu tidak boleh menolaknya selama ada di NKRI. Karena rupiah sebagai mata uang kita itu dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 juga diamanatkan dalam pasal 23B mengenai macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Berikutnya diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 2008 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan rupiah. Tadi ingat, Bank Indonesia memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, tapi yang mencetaknya adalah Peruri, dan Peruri hanya akan mencetak uang rupiah berdasarkan pesanan dari Bank Indonesia tentunya. Rupiah alat pembayaran yang sah. Di sini
6 tahap pengelolaan uang rupiah dari mulai direncanakan, dicetak, dikeluarkan, diedarkan, dicabut, dan dilakukan penarikan dan dilakukan pemusnahan. Perjalanan rupiah. Jauh sebelum NKRI merdeka, setiap wilayah memiliki mata uang yang berbeda dan mata uang menjadi penanda kekuasaan tertinggi di suatu wilayah. Ini perkembangannya nih dari mulai Kerajaan Mataram, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Aceh. Jadi uang rupiah bermetamorfosis sampai dengan rupiah yang saat ini kita kenal. Rupiah hadir sebagai penanda kekuasaan di NKRI. Jadi dari Sabang sampai Merauke, uang rupiah itu berdaulat dan sah secara hukum untuk digunakan di seluruh wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke, ya. Sebagai mata uang tunggal, rupiah menggambarkan kedaulatan NKRI dan persatuan kesatuan seluruh wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, satu mata uangnya yaitu rupiah. Nah, ini beberapa fakta yang cukup menarik perhatian, di mana masih ditemukannya ancaman penggunaan mata uang asing di daerah perbatasan di tengah upaya Bank Indonesia yang memastikan ketersediaan rupiah sampai ke seluruh pelosok negeri. Penggunaan mata uang rupiah di penggunaan mata uang di suatu daerah akan menentukan kedaulatan sebuah negara. Oleh karenanya, kita wajib memiliki kesadaran akan penggunaan uang rupiah di NKRI karena ini memegang peranan penting dan menjaga keutuhan negara. Rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Bangsa yang besar tentunya adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Membesarkan rupiah atau membesarkan Indonesia dapat dimulai dengan memperlakukan rupiah secara baik sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan. Nah, ini ada pecahan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000 hingga 100.000 rupiah. Nah, untuk pecahan 75.000 rupiah ini, Ibu pernah baca ya sebuah artikelnya, ada yang dirilis juga oleh lembaga resmi. Uang 75.000 rupiah ini adalah uang yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui Peruri untuk memperingati Hari Kemerdekaan atau HUT RI yang ke-75 waktu itu, dan edisinya terbatas atau dalam jumlah lembaran yang terbatas gitu. Oke. Nah, kalau pecahan tertinggi 100.000 rupiah adalah pecahan yang memiliki nominal paling tinggi di rupiah yang digambarkan oleh pahlawan proklamator Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Nah, analoginya katanya kalau di dompetmu sudah berbaris rapi pahlawan proklamator kemerdekaan Indonesia, maka katanya kita sudah merdeka secara finansial gitu ya. Tapi kalau belum, pahlawan kemerdekaan ini, pahlawan proklamator ini belum berbaris rapih di dompet kita dalam jangka waktu cukup lama gitu ya, berarti memang kita belum merdeka secara finansial katanya ya, dan masih harus terus berjuang kalau seperti itu ya. Nah, tadi yang Ibu bilang tuh, mengenali, merawat, dan menjaga rupiah, karena semakin kita mengenali rupiah, semakin juga kita terhindar dari kejahatan uang palsu ya. Hmm. Paham rupiah, belanja bijak. Sebagai alat pembayaran yang sah dalam perekonomian, rupiah hadir untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui fisik dan stabilitas nilainya. Paham bertransaksi. Nah, fungsi uang ini sama dengan materi yang Ibu sampaikan di kelas 10 ini ya, di mata pelajaran ekonomi. Fungsi uang yaitu sebagai satuan hitung sehingga memudahkan proses transaksi. Sebagai alat pembayaran agar tak perlu sistem barter yang merepotkan. Ingat, sistem barter yaitu pertukaran barang dengan barang itu kan punya kelemahan ya waktu itu. Apa coba kelemahan dari sistem barter? Ya, salah satu sistem barter kelemahannya itu adalah terjadinya atau double coincidence of one, sulitnya untuk menemukan dua orang atau dua pihak yang memiliki keinginan yang sama, sehingga rupiah hadir sebagai alat pembayaran yang sah yang menggantikan sistem barter yang cukup merepotkan sih ya kalau kita mau bertransaksi.
Berikutnya, sebagai alat penyimpan nilai sehingga dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di masa mendatang. Cerdas bertransaksi dengan rupiah. Ada uang kartal. Uang kartal itu adalah uang yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari berupa uang kertas dan uang logam. Uang kartal ini dikeluarkan oleh Bank Sentral dan Bank Sentral kita adalah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Apa sih itu otoritas moneter? Otoritas moneter adalah Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan moneter di Indonesia. Nah, kebijakan moneter adalah kebijakan Bank Indonesia atau sebagai bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kalau uang terlalu banyak akan menyebabkan inflasi dan uang terlalu sedikit peredarannya akan menyebabkan deflasi. Nah, biasanya otoritas moneter, bank sentral, itu akan mengambil kebijakan moneter dengan menggunakan 5 instrumen moneter. Yang pertama yaitu politik diskonto atau diskonto policy atau kebijakan politik suku bunga. Yang kedua adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau nama lainnya open market operation. Yang ketiga, cash ratio. Yang keempat, persuasi moral. Yang kelima adalah kredit selektif. Hmm. Itu adalah 5 instrumen moneter yang biasanya diambil alih oleh otoritas moneter yaitu bank sentral dan kebetulan di negara kita adalah otoritas moneter adalah Bank Indonesia. Hmm. Paham berbelanja. Belanjalah sesuai kebutuhan. Kontrol inflasi. Nah, tidak berbelanja secara impulsif atau anak sekarang sih bilangnya FOMO ya, membeli sesuatu akibat melihat orang lain membeli atau karena ikut-ikutan tren. Ingat, bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Belanjalah sesuai dengan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Perilaku belanja berlebihan dapat menyebabkan terjadinya inflasi karena adanya tekanan dari sisi permintaan. Ini namanya kalau di ekonomi istilahnya demandful inflation. Jadi inflasi yang terjadi akibat adanya permintaan terlalu berlebih. Sebenarnya inflasi itu nggak terlalu berbahaya ya. Kalau misalnya inflasinya kategorinya masih ringan, di bawah 10%. Tapi kalau sudah 10-30% namanya adalah inflasi sedang. 30-100% adalah inflasi berat. Di atas 100% namanya hyperinflation. Ini biasanya terjadi pada saat suatu negara sedang mengalami kondisi perang ya. Berikutnya, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dan menyebabkan pendapatan real masyarakat terus menurun karena berkurangnya value dari sebuah mata uang. Pada tingkat wajar dan stabil, inflasi dapat menjaga kestabilan nilai mata uang loh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tadi Ibu bilang tuh. Inflasi juga sebenarnya bukan hal yang merugikan kalau inflasinya bisa dikendalikan dan dalam kondisi yang normal. Inflasi ringan maksudnya kurang dari 10% per tahun. Tapi kalau sudah 10-30% namanya inflasi sedang. 30-100 namanya inflasi berat. Di atas 100% namanya hyperinflation atau inflasi yang berlebihan. Berikutnya, belanja produk dalam negeri. Yuk kita gencarkan kembali membeli produk-produk dalam negeri. Selain untuk mendorong perputaran roda perekonomian dalam negeri, juga bisa mendorong atau memperkuat ketahanan eh, di sini ya. Pengusaha-pengusaha dalam negeri gitu ya atau produk-produk dalam negeri bisa berkembang di sini, bisa bersaing gimana kita harus mendukungnya dengan cara belanja produk dalam negeri ya. Jadi banggalah belanja dan menggunakan produk-produk lokal gitu. Dengan berbelanja produk lokal tadi kita bisa mendukung perputaran roda perekonomian dalam negeri dan mengurangi kebutuhan akan impor serta kebutuhan akan valuta asing atau falas ya. Berikutnya, fluktuasi nilai tukar berdampak pada arus modal, perdagangan barang, inflasi, suku bunga, investasi, output nasional, kesempatan kerja. Belanja bijak untuk stabilitas rupiah. Pahami rupiah dengan berhemat. Pemanfaatan fungsi rupiah sebagai alat penyimpan nilai untuk diri sendiri dan bangsa.
Rupiah berperan sebagai instrumen dalam pelaksanaan fungsi intermediasi lembaga keuangan, menyalurkan dana dari masyarakat atau lembaga kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana, baik untuk tujuan konsumtif maupun usaha produktif di berbagai sektor ekonomi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dimulai dari diri sendiri. Satu, kenali dan perlakukan rupiah secara baik. Gunakan dalam setiap transaksi. Tiga, berbelanja secara bijak pada produk lokal, berhemat dan berinvestasi. Cinta rupiah sama dengan mencintai Indonesia. Bangga rupiah sama dengan menjaga kedaulatan bangsa. Paham rupiah sama dengan bersama mewujudkan stabilitas kesejahteraan negara. Cinta, bangga, paham rupiah untuk Indonesia dimulai dari kita. Terima kasih. Finally, until here my speaking, if you find mistakes, that is from me. But if you hear all goodness, that is from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you so much for your attention. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.